Buai-buai anakku ayun, pejamkan mata dalam buayan. A portion of the horizon, standing below the equator, who upholds the values of cultural customs and tradition. Biarpun saya pergi Known as the Old Village, friendly and generous people. My story is in my village. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kurang lebih seperti ini. Jadilah seperti air putih, walau tidak terlihat mewah tetapi bermanfaat bagi kehidupan. Cerita ini bukanlah cerita hembusan angin belaka, desa yang menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi, masyarakat yang ramah dan selalu bertegur sapa, potensi budaya untuk pariwisata. Inilah dan selamat datang di Desa Klinjau Ilir. Klinjau Ilir adalah ibu kota Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, sebagai pusat ibu kota kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Di desa ini terdapat kantor kecamatan, kantor pos untuk pengiriman, Bank BRI, kantor kepolisian sekitar, Koramil, dan kantor administrasi kecamatan. Dengan jarak 130 km dari pusat ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, bisa ditempuh dengan menggunakan roda 4 dan roda 2 dengan luas wilayah 44.588,21 hektar dengan jumlah penduduk terdiri dari wanita 823 jiwa dan laki-laki sebanyak 933 jiwa. Yang kita lakukan pada saat ini, tetapi kalau kita bertahan di menggali, kemungkinan kita tidak akan menemukan namanya kemajuan. Tetapi kita harus saat ini kita dalam posisi mengembangkan, membangun, memberdayakan. Saya kira itu yang harus kita lakukan untuk saat ini.
Alhamdulillah 6 RT 1 sampai RT 6 sudah terlaksana, dan saat ini kita berjalan terus, dan toga itu mungkin sampai di situ, tapi kita punya program selanjutnya di toga yang masyarakat tanam dari di desa Wisma yang ada itu kita kembangkan lagi. Kita punya program Kemuka untuk toga ini, kita cari nilai plus dari toga itu tadi. Makanya itu potensi sudah ada, tetapi kita bagaimana memperdayakan berhasil guna, berdaya guna yang ada di situ. Jadi kita ambil nilai plusnya dari toga yang ada. Kita akan mengadakan pembuatan jamu tradisional khas Kutai. Nah, di sini kita mempunyai kunyit. Bahan utamanya kita punya kunyit dan jahe merah. Nah, ini ada kencur dan juga ada serai. Nah, dari hijauannya kita punya sambilonto. Ini daun sambilonto. Nah, ini patikan kebo kita gunakan. Dan juga sirih merah, kita gunakan sirih merah, sirih hijau kita gunakan. Ini juga ada sugi gajah dan daun sembung. Ini daun sembung kayu, dinamakan sembung kayu. Nah, di sini kita juga menggunakan beribit bahan utama kita, dan juga ini ada daun pengagaan. Nah, di sini juga ada daun tembora. Nah, jadi ini bahan-bahannya kita punya ada 13 bahan. Jadi kita buatkan jamu untuk jamu tradisional kesehatan segala macam penyakit. Ini saya memperkenalkan proses pembuatan batik Morakan Calong. Motifnya congkrang atau biasa disebut dengan kembang jawa. Langkah awal kita pembuatan gambar dulu atau sketsanya, atau menjiplakkan gambar di kain. Untuk polanya kan, untuk pola. Terus proses selanjutnya pencantingan pertama itu namanya kolowong atau membuat pola dasar dulu. Pemerintah desa berkontribusi menjaga alam yang ada di sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara kami melakukan suatu peraturan desa yang etam buat di desa etam. Intinya menjaga lingkungan alam tersebut. Satu hal yang etam alami, yang etam merasakan, nelayan mencari jukut di sungai, makanya di situ kita membuatkan satu perdes untuk menjaga lingkungan itu.
Nah, ini perangkap baung yang dapatannya ya ikannya baung. Nah, umpan di dalam itu ada keong. Nah, ini sudah ada 1 ekor dapat. Kan baung kecil aja yang dapat ini. Nah, kalau yang besar juga yang masuk, kalau kecil-kecil. Nah, tiap hari ya satu-satu dapat, 1 alatnya 1 ikannya masuk. Nah, ini bukti, nah ikannya dan baungnya. Bagaimana kita beralih dari pupuk kimia, kita berupaya mengembangkan pupuk organik. Jadi yang bisa kita cari dan manfaatkan limbah-limbah rumah tangga. Nah, jadi tidak sia-sia cucian air beras yang kita lakukan setiap hari itu membawa manfaat sebenarnya. Begitu juga sabut kelapa yang biasanya berceceran aja di pinggir jalan atau yang kita temui di jalan-jalan. Nah, itu kita gunakan sebagai pupuk. Jadi barang-barang itu tidak sia-sia kita gunakan. Kemudian untuk mengatasi hama penyakit, nah ini saya dalam saat ini sudah menggunakan ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih ini saya belum terlalu tahu kandungan apa yang di dalamnya, saya lupa. Yang jelasnya bawang putih ini sangat tidak disukai oleh hama-hama atau binatang kecil karena baunya menyengat. Nah, jadi kita berasumsi bahwa pupuk pestisida atau obat hama, yang bahasa hitam kuta ini obat hama lah. Nah, kalau bahasa trennya pestisida. Nah, ini dapat untuk menanggulangi hama-hama penyakit pada tanaman. Jadi saya di kebun ini pupuknya menggunakan pupuk organik, kemudian pestisida atau pembasmi hamanya kita gunakan pestisida nabati, ekstrak bawang putih, kemudian ada campurannya dicampur dengan minyak makan serta sabun colek. Melakukan tradisi ini dampaknya ngobati orang sakit, ya kan, itu ada ibaratnya budaya itu dikeluarkan, ada adat istiadat dari nenek moyangnya Wabahari, ya kan. Nah, itu makanya dibangunlah tegak nih cara pembangunannya. Tuh, orangnya sakit diobati, artinya dalam bentuk bahasanya tuh bekenjong, bunyi bahasa Indonesia tuh belian, ya kan. Nah, itu ada di pola segala jamu-jamuan di tanah, nggak tuh, ada yang digantung di dalam ini, artinya budidayanya tuh naik segala kan orang memanggil roh-roh halus gitu. Nah, ya. Potensi sudah ada kok, sudah tersedia. Tinggal etam tegak mana cara etam memperdayakan potensi yang ada itu tadi, kan nggak tuh? Kita contoh bekenjong secara anunya berjalan, tetapi apakah pernah dilirik untuk memperdayakan itu, untuk apa, membangkitkan itu? Belum ada. Tentara ini berjalan, ada sudah. Kalau dijadikan acara tahunan, Undik Dada Hitam menjadi desa pariwisata, ada daya tariknya, alam temunjang, lokasi hitam ada, kenapa diam? Kalau hitam sekedar duduk di meja, itu cuma menggali,
Di satu titik akan gali nih, satu titik gali nih, satu titik gali nih. Ya gali terus, apa jadinya? Karena satu tanaman kalau atom gali, mati. Jangankan tidak tumbuh, maksudnya gali, diambil, berdaya gunakan sudah. Itu sebenarnya potensi atom yang ada. Perkenalkan, nama saya Jamila, PKK dari Desa Kelinjau Ilir. Di situasi pandemi ini, pemerintah Desa Kelinjau Ilir melalui PKK membagikan masker ke masyarakat dengan maksud untuk tujuan membantu masyarakat mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker. Di samping itu juga PKK juga harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami berharap doa dan dukungan daripada masyarakat Desa Kelinjau Ilir untuk selanjutnya, dengan harapan untuk kedepannya kami kerja dengan lebih maksimal, dengan harapan agar kedepannya masyarakat Desa Kelinjau Ilir ini lebih maju daripada desa-desa yang lain. Saya yakin sumber daya manusia yang ada di daerah kita bukan sekedar hanya bagian akademik, tetapi bagian hak cipta. Akademi hak cipta itu ada, tapi tinggal kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Potensi sudah tersedia, mari kita bangun sama-sama desa kita.